saya pribadi dan untuk hadirin semuanya, kita dikasih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehadiran kakak saya, senior saya, guru saya, ad-da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Hamid dari Malaysia atau dari Bondowoso, saya nggak tahu. Yang jelas beliau adalah seorang da'i ilallah senior kita semua. Beliau adalah murid pertama yang datang ke Hadramaut berguru kepada Habib Umar sebelum guru kita Habib Munzir, sebelum Habib Jandar dan yang lain-lainnya. Beliau adalah orang pertama dari orang-orang Indonesia yang belajar di tangan Habib Umar di negeri Hadramaut. Beliau adalah Habib Ali bin Bakar Al-Hamid, yang insyaallah kita akan mendengar nasihat beliau yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Buka kita punya hati. Apa yang akan kita dengar, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar di dunia dan di akhirat. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para barisan habaib, orang-orang tua kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu taman surga yang perumpamaan itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena naluri manusia itu suka kepada keindahan, yang keindahan itu salah satunya adalah dalam berbentuk taman. Akan tetapi sejauh mana bayangan manusia memikirkan akan keindahan sebuah taman, tidak dapat menyamakan keindahan taman yang ada dengan keindahan taman-taman surga. Maka dengan demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartaq." Kalau kamu melewati taman-taman surga, hendaklah kamu menghampiri. Para sahabat bertanya, "Apakah taman surga itu wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Hilaqul dzikri atau hilaqul ilmi." Halaqah zikir atau halaqah ilmu. Dalam majlis seumpama ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua majlis di masjid Rasulullah, yang satu berzikir dan berdoa, sementara yang satu lagi adalah sedang mengkaji tentang ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis yang sedang dilakukan pengajaran ilmu, lalu Nabi bersabda, kedua majelis ini baik, akan tetapi ini lebih baik, yakni majelis ilmu. Innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya saya diutus oleh Allah adalah sebagai mu'allim, sebagai guru. Kalau dalam majelis seperti ini yang diajarkan di situ ilmu, yang waktu itu orang lain yang mengajar, Nabi melihat ada majelis ilmu, lalu Nabi duduk di majelis ilmu. Lalu siapa gerangan yang bila mana diberitahukan ada majelis ilmu di situ, yang pada majelis seperti itu Nabi sendiri turun duduk mendengarkan? Siapa yang tidak mau menghadiri majelis ilmu? Kalau Rasulullah menghampiri majelis ilmu tersebut, orang yang tidak mau menghadiri
menghadiri majelis ilmu adalah orang yang merugikan untuk dirinya di dunia, apatah lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bukan manusia saja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hewan. Hewan yang berilmu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Allah kisahkan atau ceritakan di dalam Al-Quran 3 jenis hewan yang ada kaitan dengan ilmu. Diceritakan sampai hari ini hewannya sudah tidak ada. Tapi sampai saat ini kita menceritakan tentang hewan yang berilmu. Yang pertama anjing, yang kedua semut, yang ketiga burung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukadzibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, kita mau tahu bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Hewan punya ilmu Allah angkat juga, Allah muliakan juga, untuk memberikan rangsangan kepada kita supaya kita semakin semangat mencari ilmu. Yang mengangkat derajat kita bukan manusia. Manusia kalau angkat derajat kita, jatuhkan kita, tak berubah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingin diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun orang tak peduli dengan kita. Kita tidak mau diangkat oleh manusia jatuh di mata Allah. Kita mau diangkat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun manusia memandangnya kita jatuh. Tapi orang diangkat adalah orang berilmu. Mereka bertanya kepada kamu wahai Rasulullah tentang hukum makanan-makanan yang dihalalkan. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, makanan yang dihalalkan adalah yang thayyibah, yang baik. Makanan itu ada halal, ada baik. Yang halal belum tentu baik. Yang baik pasti halal. Karena makanan yang halal mungkin tidak baik kalau seseorang ada penyakit kencing manis, minum gula banyak, atau makanan-makanan yang boleh menaikkan lagi. Makanan yang halal tapi nggak baik bagi dia. Allah berfirman, "Uhilla lakum thayyibah." Dihalalkan kepada kamu makanan yang baik. Kalau memilih makanan bukan hanya halalnya, baiknya juga mesti dicari. Kemudian wa ma'alantum minal jawarihi, dan juga makanan yang dimangsa oleh hewan-hewan yang kamu telah alamtum, kamu ajarkan, kamu bagi pendidikan. Itu hewan kalau diajar, diberi pendidikan, ada syahadat, itu ijazah, terlatih itu hewan. Maka hewan yang digunakan untuk berburu yang sudah diajar berburu, makanan atau mangsa yang dimangsa oleh hewan itu akan jadi makanan yang halal. Walaupun ketika dihantarkan itu hewan yang ditangkap mangsanya sudah mati, halal dimakan. Kalau ada hewan lain yang tidak belajar, tak punya ilmu, dihantarkan untuk memangsa juga hewan lain, dimangsa dibawa, hukumnya haram kalau sudah mati. Apa yang membedakan? Sama-sama ini anjing, ini pun anjing juga umpamanya. Tapi ini anjing punya ilmu, yang ini anjing tak punya ilmu. Allah beritahu, mangsa yang diburu oleh anjing berilmu halal, mangsa yang diburu oleh anjing tak berilmu haram. Sampai dibedakan dengan ilmu pada anjing itu atau hewan-hewan yang boleh digunakan untuk memangsa, karena ilmunya dibedakan halal dan juga haramnya. Ini anjing. Yang kedua, burung. Burung hudhud yang kita semua tahu cerita burung hudhud dengan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Marilah al-hudhud amkan al-ghaibin." Saya tidak nampak burung hudhud. Kemana dia? Kenapa tidak hadir? La u'adzibannahu. Saya akan hukum dia. Aw la atba'annahu. Atau saya akan sembelih dia. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Atau burung hudhud itu datang bawa alasan, sebab surat remisi kalau sekarang orang tak beriman
kerja, dia bersurat MC. Kemudian burung Hudhud datang. Pertama ketemu dengan Nabi Sulaiman, dia beritahu, ahabtu ma lam tuhibbih, wajidtuka min sabain binabain yaqin. Saya tahu berita yang kamu tak tahu. Ya Sulaiman, ya Nabi Allah, saya tahu berita yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Sabak di Yaman. Kemana? Ke Baitul Maqdis di Palestina, tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Binabain yaqin, dengan berita yang meyakinkan. Diberitahukan apa beritanya itu? Diberitahukan kalau di sana ada rakyat yang dipimpin oleh raja, ratu perempuan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, saya belum pasti lagi berita yang kamu bawa. Ishab bin Hada, bawa surat saya ini. Pergi ke mana? Pergi ke Sabah. Dari mana? Daripada Baitul Maqdis. Itu burung Hudhud tidak punya hadar, tidak ada bekal, bertanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya himmah, punya semangat. Jangan kalah sama burung Hudhud semangatnya untuk memberi hidayah kepada orang lain. Itu satu negara yang masuk Islam karena burung Hudhud yang membawa ilmu berita kepada Nabi Sulaiman. Maka dengan demikian burung Hudhud selamat daripada dihukum oleh Nabi Sulaiman. Tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala burung Hudhudnya? Kalau diberitahukan Ratu Balqis masuk Islam dan Nabi Sulaiman, selesai masalah sudah pun. Tapi ceritakan burung Hudhudnya, sebab ilmu, satu ilmu saja yang dibawa oleh burung Hudhud. Itu burung Hudhud tak masuk dalam satu kuliah yang pastinya tafsir, fiqh atau hadis, tidak, tapi satu ilmu. Rasulullah bersabda, dan lewati walau ayat, sampaikan daripada saya walaupun satu ayat. Itu satu ayat yang dibawa oleh burung Hudhud, satu kampung masuk Islam. Ilmu. Yang ketiga, semut. Yang kita nampak kecil, tidak tak kelihatan. Semut punya ilmu juga, tapi ilmu semut adalah bermanfaat. Karena di situ ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat, manusia ada ilmu. Walamnya sebulan, ala rizal min Allah illa bu'la. Siapa orang yang ilmunya bertambah, hidayahnya tidak bertambah, dia semakin jauh dari Allah. Tapi orang yang bertambah ilmunya, semakin bertambah hidayahnya. Di antara tambahan hidayah adalah kalau dia mengetahui satu ilmu, dikongsikan dengan orang lain, berikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dia ada. Kalau tidak mampu menyampaikan ilmu kepada orang lain, dan ajak orang lain supaya mencari ilmu, supaya terselamat daripada bahaya yang berlaku di luar yang boleh memelirukan akidah dan pemikiran kaum muslimin. Itu semut ketika mendengar Nabi Sulaiman dengan tentaranya jalan itu, dia panggil, ya Rasulullah, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke rumah-rumah kamu. La yatimannakum Sulaiman wa junuduhu la yashurun. Jangan sampai kamu dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak sadar kalau kamu berada di bawah. Itu semua mendatangkan manfaat sama semut-semut yang lain, sebab dia nak kongsi keselamatan sama yang lain. Semut menjadi penasehat, semut menjadi penyelamat, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin belajarnya kita itu adalah penambahan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, kongsi dengan yang lain. Ajak kalau tidak mampu menjelaskan kepada orang lain, karena akan diangkat derajat orang yang mempunyai ilmu, dan tidak ada kedudukan yang tertinggi setelah kedudukan para anbiya, melainkan kedudukan para ulama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang berilmu, derajat dengan tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada orang yang berilmu yang ingin menyampaikan ilmu, jangan tinggalkan kerjaan, tinggalkan kesempatan dan peluang untuk belajar dengan mereka sebelum mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diambil daripada kita seseorang yang sudah berjasa, yang menanamkan
menanamkan majelis-majelis seumpama ini di sembarang tempat di Indonesia ini, yang akarnya cukup kuat hingga hari ini mazharnya kita boleh melihat di hadapan saya sekarang ini adalah seseorang yang pernah berada di sini, yang sebelum ini terakhir saya datang ke tempat sini, beliau duduk di atas kursi roda dan menyampaikan ilmunya juga dalam keadaan beliau sakit, tapi dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing daripada kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana datang waktu Allah akan memanggil kepada kita, jangan sampai kita berada jauh daripada payung mereka para ulama. Tetapi kalau kita tidak berhimpun dengan mereka di sini, tidak berkumpul dengan mereka di sini, tidak rapat dengan mereka di sini, jangan harap akan dapat berkumpul dengan para ulama di sana. Man jalasa al-akhyar husyira ma'al akhyar wa in kana min al-ashrar, wa man jalasa al-ashrar husyira ma'al ashrar wa in kana min al-akhyar. Kata Imam Haddad, siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, siapa yang lebih baik daripada ulama, akan dikumpulkan dengan para ulama juga, yakni berada dalam lingkaran mereka walaupun awalnya dia orang tidak baik. Orang yang dia berkumpul dengan orang yang tidak baik akan dikumpulkan bersama dengan orang yang tidak baik walaupun awalnya dia adalah orang yang baik. Wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya untuk mementingkan tentang duduk dan rapat dengan para ulama. Ya bunayya jalisul ulama wa zahimhum bi rukbatayk fa inna Allah yuhyil qalba bi nuril ilmi kama yuhyil arda wa bil sama. Wahai anakku, duduk kamu dengan para ulama. Mau duduk, tengok dengan siapa kita duduk. Jalis, duduklah kamu dengan ulama, bukan hanya duduk. Wazahimhum birrukbatayk, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Apa maksud rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka? Bukan berarti semua, tidak boleh semua lutut akan rapat dengan lutut satu orang ulama. Berpegang dengan mereka. Walaupun mereka tidak ada di hadapan kamu, walaupun mereka tidak nampak di dalam pandangan kamu, rapatkan hati dan jiwa kamu dengan mereka. Jangan hanya rapat ketika duduk berhadapan kelihatan dengan mata kepada mereka. Jangan berbagai. Rapatkan kamu dengan mereka, termasuk dengan lutut kamu, supaya kamu tidak jauh daripada mereka dalam perjalanan hidup kamu. Walaupun orang yang sudah tiada. Fa'inna Allah yahjal qalba bi nuril ilmi. Allah akan menghidupkan hati seseorang yang keras itu dengan cahaya ilmu, umpama Allah akan menghidupkan tanah yang kering dengan turunnya air hujan. Hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Anda duduk dengan para ulama, hati Anda akan disubuhkan dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil peluang sebelum diambil mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak akan mempunyai panduan. Innallaha la yantazul ilma intiza'an ba'dama anzalahu iyyah. Allah tidak akan angkat ilmu yang Allah sudah turunkan ke atas muka bumi ini, akan tetapi ilmu itu akan diangkat oleh Allah bidhihabil ulama, dengan perginya ulama, dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yabqa illa ru'usan juhala idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah ulama tidak ada, yang ada adalah orang-orang yang bodoh, yang jahil, tak berilmu, menampakkan seakan-akan dirinya berilmu. Kalau ditanya akan berfatwa ikut punya suka, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Sebelum tiba diangkatnya ulama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka adalah merupakan cahaya yang memandu kita kepada jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istiqamahlah di dalam mencari ilmu. Hayati ilmu itu yang sudah dipelajari. Praktekkan dalam kehidupan kita dan bersahabatlah dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat keilmuan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang daripada Malaysia, salah satu maksud utama datang di sini menghadiri majlis. Yang setiap kali saya datang pergi ke Jakarta sini, saya akan hadir. Terkadang saya akan duduk di belakang di situ. Masa hidupnya sambil nunggu berkuatan musyawarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati ini sudah pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita orang-orang yang menghayati ilmu dan diangkat derajat kita oleh Allah dengan ilmu. Dikarenakan hati ini dengan ilmu bermanfaat. Dijadikan kita orang-orang yang berjalan berlandaskan dengan panduan ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah
Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada setiap saja mengajar di tempat ini Habibana Ahmad bin Naufal bin Abdul Salim bin Ahmad bin Jidan. Allah mudah-mudahan panjangkan umur dan tambahkan lagi keberkatan kepada Habibana Muhsin Al-Hamid Habibana Abdul Rahman dan juga para habaib Habibana Hud bin Muhammad Bajar dan siapa yang biasa dan daiman kerap dan sering datang ke majlis ini diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan dengan orang-orang yang saleh insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawi. Ditempatkan di sisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah yang selalu hadir dalam majlis Rasulullah di setiap hari ini dan juga majlis-majlis tempat yang lain bersama dengan Habib Mundir bin Fuad Al-Musawi berdoa